Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa dan bernyanyi terlebih dahulu. Mari kita berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi yang indah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berada di tempat kami masing-masing untuk saat ini mempersiapkan diri kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan, dan berikan kami pemahaman agar kami bisa mengerti firman-Mu dan bisa mengenal Engkau lagi ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu perenungan kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau saja yang berkenan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, anak-anak, kita akan mendengarkan lagu berikut ini. Tema dari devosi kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang pengakuan iman rasuli. Bagaimana pada minggu yang lalu kita mendalami apa isi dari pengakuan iman rasuli itu. Secara garis besar ada 3 bagian isi dari pengakuan iman rasuli itu. 3 bagian penting pengakuan dari iman rasuli itu adalah yang pertama, Allah Bapa dan penciptaan kita. Kedua, Allah Putra atau Allah Anak dan penebusan kita. Ketiga adalah Allah Roh Kudus dan pengudusan kita. Nah, pengakuan iman rasuli ini menyatakan kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah yang Esa di dalam 3 pribadi, yaitu pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Putra, dan pribadi Allah Roh Kudus. Nah, pada pagi hari ini kita akan berfokus pada pengakuan iman rasuli, ya, melanjutkan bagian dari devosi Ibu Yustri pada minggu yang lalu, yaitu tentang Allah Putra atau Allah Anak dan penebusan kita. Nah, bagaimana kita lihat di sini anak-anak, di bagian isi dari pengakuan iman rasuli, saya akan baca di bawah ini. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada devosi sebelumnya,
Ibu Yusri sudah membahas tentang dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Bagaimana Bu Yusri memaparkan bagaimana kelahiran Yesus yang begitu kudus, anak Tuhan yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, ya, dan dilahirkan daripada anak darah Maria. Nah, pada hari ini kita akan berfokus pada Allah Putra yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Bagian inilah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, anak-anak. Ini akan menjadi perenungan bagaimana penderitaan, bagaimana kematian, bagaimana itu turunnya Allah Putra ke dalam kerajaan maut, mati dikuburkan, ya. Kemudian ketiga hari setelah itu bangkit dari antara orang mati, menyatakan kemenangan. Kita akan membaca firman Tuhan pada 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. Siapkan Alkitab kamu, kita akan membaca bersama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. Bapak akan membacanya dan kamu akan mengikutinya di dalam hati masing-masing. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Nah, anak-anak, bagian ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Di bagian ini, Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus memberikan penguatan kepada mereka, yaitu menyatakan tentang Injil, bagaimana yang mereka percaya selama ini tidak sia-sia, yaitu tentang inti dari Injil itu, yaitu Allah yang melalui anaknya Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kita, ya, dosa-dosa kita manusia, sesuai yang telah dinyatakan di dalam kitab suci. Kemudian mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, ya, menyatakan bahwa itu kemenangan, kepercayaan yang dipercaya, dan itu adalah pernyataan iman yang besar, ya, sehingga iman orang Kristen itu tidak sia-sia akan, ya, kepercayaan mereka kepada Allah. Injil pada bagian ini kita akan membahas Injil itu apa, ya, dan bagaimana Injil itu dinyatakan kepada manusia. Pada dasarnya anak-anak, Injil itu adalah kabar baik, ya, kabar baik kepada manusia. Ya, Allah menyatakan kabar baik kepada manusia. Ya, Injil itu intinya adalah, yang sangat inti adalah bagaimana Kristus itu mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Nah, ini serangkaian kisah Kristus di dalam kehidupannya ketika dia berada di dalam dunia ini, ya, menyatakan kasih Allah, yaitu penebusan kepada manusia, penebusan manusia dari dosa. Ya, Kristus di dalam kematian menang dari kematian itu, kuasa maut itu, menang dari kuasa maut itu. Ini menyatakan kepada kita bahwa kematian itu adalah hukuman terbesar akibat dari dosa yang sudah kita lakukan. Maka Injil itu atau kabar baik itu sebenarnya adalah bagaimana Kristus, ya, melalui kematiannya dikuburkan dan bangkit kembali menyatakan kemenangannya, ya, manusia telah ditebus dari dosa-dosa kita. Itu adalah kabar baik. Nah, sekarang kalau kita pikirkan bahwa, ya, di dalam kehidupannya, ya, Kristus ini adalah, ya, orang baik, ya, orang baik, menyatakan kebaikan, menyatakan kebenaran. Tetapi itu tidak cukup untuk menyatakan tentang Injil, anak-anak. Ya. Bagaimana Kristus itu melakukan kebaikan dan kita harus meneladaninya. Maka kalau kita lihat, kenapa itu tidak cukup untuk menyatakan Injil? Karena keteladanan
ya yang telah diberikan Kristus itu, kita manusia tidak mampu ya secara utuh untuk mengikuti Kristus, ya keteladanan yang dilakukan oleh Kristus itu. Kalau kita lihat lagi di dalam kehidupannya ketika berada di dunia, Kristus ini ya kudus ya, tidak melakukan hal-hal yang bercelah, ya, tidak melakukan yang namanya ini dosa, ya, benci akan dosa. Tetapi kita manusia, ya, tidak bisa mampu mengikuti seperti itu, karena kita di dalam keberdosaan kita. Kita manusia tidak bisa melakukan ya hal yang sama dengan Kristus itu. Maka itu tidak cukup untuk menggambarkan tentang Injil itu. Nah, inti dari Injil itu adalah bagaimana Kristus mati, ya, bagaimana Kristus dikuburkan, ya, turun di dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ini menyatakan kepada kita, ya, Injil itu adalah kasih Allah kepada manusia. Bagaimana Allah mengasihi kita, menebus kita daripada dosa-dosa, dari dosa-dosa yang sudah kita perbuat, ya, telah manusia perbuat. Ini adalah inti dari Injil yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita bagian ini sebenarnya kita akan memperingati pada minggu ini, yaitu akan ada Jumat Agung, akan ada yang namanya ini ya Paskah, ya kebangkitan Kristus dari antara orang mati, ya setelah Kristus disalibkan, mati dan dikuburkan. Ini akan menggambarkan kepada kita, kita akan mengenang kembali bagaimana Kristus itu telah mati ya untuk dosa-dosa kita dan bangkit dari antara maut itu, menyatakan kemenangan kita di dalam Allah yang sudah kita percaya. Ya, inilah adalah serangkaian bagaimana Allah telah mengasihi kita manusia. Oleh karena itu, merefleksikan apa yang menjadi tanggapan kamu setelah mengetahui bahwa inti dari Injil itu yaitu Yesus telah disalibkan, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian kamu juga akan menulis sebuah doa, ucapan syukur kepada Yesus yang telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit untuk menebus dosa-dosamu. Refleksi ini nanti kamu akan kirimkan ke wali kelas. Ya, kita akan menutup devosi pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami diberikan waktu untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan pembelajaran kami. Tuhan, tolong kami, lindungi kami sepanjang hari ini agar kami bisa melakukan tanggung jawab kami sebagai siswa maupun seorang guru Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.